Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap kita doakan agar tetap sehat dan semangat dan terus diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki, biar kita bisa segera terbebas dari segala macam permasalahan hutang yang mungkin ada di aplikasi pinjaman uang online, dan agar kita bisa segera terbebas dari segala macam permasalahan dan himpitan hidup hari ini. Amin ya robbal alamin. Dan apa kabarnya hari ini hati yang masih sedang gelisah dan masih merasa serba salah, atau mungkin yang sedang galau berat ya, yang makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak, dan mandinya pun tak basah. Aku masih pengen ngasih tahu kepada kalian bahwasannya tidak ada cobaan dan permasalahan di luar batas kemampuan. Jadi semua yang hari ini sedang kita hadapi hanya butuh waktu dan proses serta keyakinan. Jadi kita butuh waktu untuk bisa berproses, dan kita harus yakin bahwasannya semua permasalahan hidup hari ini pasti bisa teratasi, supaya kita tetap bisa semangat ya, karena semangat ini merupakan salah satu kunci dan faktor yang paling mendukung supaya kita bisa melewati setiap permasalahan yang ada hari ini. Baiklah, pada video kali ini ya, kita pengen ngebahas tentang aplikasi Aku Laku, Indodana, Kredivo, dan Home Credit. Ya, jadi ada 4 aplikasi raksasa saat ini yang mungkin sedang kalian gunakan, atau mungkin belum mampu untuk melakukan pembayaran dan akhirnya sedang menikmati masa-masa jatuh tempo, atau mungkin sudah ada yang didatengin sama debt collector lapangan. Dan pada video kali ini kita pengen membahas, dan kalian bisa melihat ya, itu dia di kolom video. Kita bisa melihat di layar monitor kalian sendiri. Di situ tertulis ya, namanya kita sembunyikan. Dan kita pengen bacakan dulu permasalahannya. Bang, saya didatangin debt collector Aku Laku ya. Terus dia meminta tagihan utang saya agar segera dibayarkan semua atau setengahnya dulu. Sedangkan saya tidak punya uang sebanyak nominal tersebut. Terus debt collector memaksa saya untuk meminjam ke orang lain. Dia juga dapat bonus setiap menagih hutang dari customer. Terus saya minta solusi nih, agar hutang saya dicicil melalui aplikasi. Tetapi DC masih kekeh buat bayar semua atau setengah dulu. Dan akhirnya DC ngasih solusi ke saya dan meminta uang cash 1 juta. Agar di aplikasi bisa ditulis bahwa debitur sudah pindah ke Jawa. Terus saya keberatan dengan nominal segitu. Dan terus saya bersama istri nggak mau nih. Akhirnya dia minta 500.000. Sebenarnya sih saya nggak ikhlas ngasih segitu, kata si debitur. Terus nggak ada seminggu si DC datang lagi nih untuk mengambil uang cash 500.000 tersebut. Mohon bantu saya untuk melaporkan ke OJK atas tindakan DC tersebut. Saya juga takut kalau saya lapor ke OJK. Saya khawatir kalau saya nantinya bermasalah. Apalagi hutang saya tidak sedikit. Minta solusinya, Bang. Katanya seperti itu. Terus di kolom komentar yang lain, di situ menuliskan, terus katanya bukti transfer nomor rekening DC-nya ada, Bang. Katanya seperti itu. Oke, baik ya. Kita pengen ngebahas dulu. Cuma gua masih bingung ini apakah uangnya udah jadi ditransfer atau tidak ya. Tapi akan kita bahas sudah ditransfer sama yang belum. Jadi keluhan debitur ini didatangin sama debt collector dari Aku Laku. Pengakuannya di kolom komentar seperti itu. Dan dia belum punya uang untuk bisa melakukan pembayaran secara keseluruhan ataupun setengahnya dulu. Jadi video kali ini aku pengen membahas ya, bahwasannya di situ dia disuruh untuk membayar 1 juta. Ini seperti menyogok ini ya kan. Seperti menyuap ya. Jadi kalau mau aman, kata DC-nya, supaya kita bisa kasih tahu ke perusahaan bahwasannya debitur sudah pindah. Terus meminta uang sebanyak 1 juta. Jadi di sini aku pengen mengingatkan terlebih dahulu agar untuk
tidak menjadi korban penipuan. Tadi caranya sudah benar ya, bahwasannya dia mau cicil melalui aplikasi, tapi mungkin sedikit agak tergoda juga dengan masalah-masalah seperti ini, terus minta dilaporkan ke OJK. Jadi untuk kalian yang menghadapi masalah seperti ini, tidak perlu lapor ke OJK. Kenapa seperti itu Bang? Karena ini terkait masalah perusahaan tersebut. Kalian rekam saja, foto, dan sertakan bukti-buktinya. Terus dikirim kemana Bang? Kirimkan kepada perusahaan mereka. Pasti yang bersangkutan akan juga dipecat ini, atau diberikan sanksi oleh perusahaan-perusahaan mereka. Terus kalau kita mau memperbesar masalah ini, ya sebenarnya sih kita sama saja. Artinya kita ikut setuju atau melakukan pemufakatan jahat jadinya. Kenapa seperti itu Bang? Karena mereka akan menuliskan bahwasannya yang bersangkutan itu sudah pindah. Tapi sudahlah, aku tidak pengen membahas itu. Tapi aku tetap menganjurkan untuk tidak melakukan hal ini. Apalagi di kolom komentar yang lain tadi, yang bersangkutan sudah mengirimkan bukti transfer CDC, si nomor rekening CDC. Berarti mereka sudah melakukan pembayaran. Jadi bisa saja ini pihak DC menipu kalian. Dan nantinya kalian pasti akan terus ditagih. Jadi kalau ada yang menghadapi masalah seperti ini, apalagi yang sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak DC, di video-video sebelumnya aku juga udah mengatakan kalau seandainya mereka itu datang dengan baik, sopan, dan santun, ya kita wajib kooperatif. Terus ketika mereka meminta kalian untuk melunasi dengan cara meminjam lagi kepada orang lain, jangan pernah dilakukan. Ya bertahanlah dengan komitmen kita bahwasannya hari ini kita tidak lagi gali lubang tutup lubang. Ketika kalian meminjam dengan orang lain, maka permasalahan ini akan semakin ribet. Hutang kita itu cukup di online nih. Jangan menambah masalah dan beban baru itu dengan hutang di orang-orang yang sekitar. Ini biasanya permasalahannya semakin membesar ketika kita pertama sih kita menganggap pinjol ini ya sebagai dewa ya, memberikan pertolongan di saat genting. Tapi setelah itu ketika kita belum mampu melakukan pembayaran, kita panik, kita stres, kita bingung untuk membayar pelunasan dan biaya perpanjangan, kita pinjam lagi kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi permasalahannya udah jadi dua kan. Jadi biarkan saja dulu, komitmen saja dulu, dan fokuslah untuk memperbaiki kehidupan pribadi. Ya terserah mereka mau kunjungan beberapa kali, dan kalau seandainya mereka masih tetap baik ya, sopan dan tidak melanggar ketentuan hukum, ya kita wajib kooperatif. Itu bahasa kesimpulannya. Dan yang kedua, kalau seandainya masalahnya seperti ini ya, mereka itu bisa saja nanti DC-nya gantian. Kalau hari ini oknumnya si A, mungkin minggu depan bisa si B. Terus meminta hutang lagi. Nah, itu dia masalahnya kan. Yang kedua tadi permasalahannya tentang pemufakatan. Bisa saja nanti perusahaan menuntut kita nih bahwasannya kita ikut bermufakat dan memberikan suap kepada si DC. Terus yang ketiga tentang aplikasi yang hari ini mau kalian cicil itu udah benar, harus tetap melalui aplikasi. Dan nominalnya juga harus sama dengan yang mereka tawarkan. Jadi kalau seandainya di cicilan kalian, di hutang kalian di aplikasi A, B, dan C itu 1 juta, terus kalian menyicil 250.000, di situ total tagihannya harus menjadi 750. Nah, di sini yang kadang menjadi masalah. Di situ kita harus membayarkan denda dan bunga yang menjadi tertotal menjadi jumlah hutang. Ketika kita tidak membayar sesuai dengan jumlah yang ada di aplikasi, apakah nanti akan terjadi pengurangan? Dan yang jelas bukti transfer jangan sampai hilang. Karena itu merupakan alat bukti terkuat bahwasannya kalian sudah melakukan penyicilan terhadap hutang yang ada hari ini. Terkait masalah DC yang seperti ini ya kita sama-sama pahamlah di lapangan itu ya seperti apa. Pihak DC-nya mungkin ya bisa saja membuat sebuah tulisan ya atau pemberitahuan kepada perusahaan bahwasannya yang bersangkutan itu pindah, ya mungkin ya bisa-bisa saja yaitu
kelihayan mereka lah di lapangan seperti apa. Cuma kalau kalian disuruh membayar sampai dengan nominal 1.500.000 itu nominal yang lumayan banyak. Ini kan sepertinya untung-untungan nih. Kalau iya, kalau enggak gimana kan? Seperti itu. Tapi menurut aku sih kalian tidak usah mengambil resiko yang seperti ini ya. Lebih baik kumpulkan saja dulu uangnya dan cicil pelan-pelan. Tetap harus melalui aplikasi dan jangan membayar kepada rekening pribadi. Ini serupa dengan kita memberikan uang kepada mereka, mending disedekahkan saja kepada yang membutuhkan kalau menurut aku. Terkait masalah debt collector yang datang ke rumah ya. Jadi kalau seandainya mereka itu datang, kalian punya hak untuk mempertanyakan keabsahan, legal standing dari pihak DC tersebut. Misalnya mereka itu harus punya sertifikasi bahwasannya memang mereka ditugaskan sebagai debt collector dari aplikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka harus punya ID card pekerjaan yang serupa dengan kartu tanda pengenal mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka harus punya surat penugasan. Dan yang keempat, mereka harus punya surat kuasa penagihan. Jadi udah cukup jelas. Jangan takut pertanyakan 4 hal tersebut kepada pihak debt collector. Ini langsung pihak kepolisian nih yang memberitakan informasi seperti ini. Kalau seandainya debt collectornya marah, kalian rekam saja ya dan kirimkan kepada atau laporkan kepada pihak kepolisian yang ada di kota kalian ya. Jadi semuanya masing-masing punya hak di sini. Dan ada kewajiban kita memang di situ untuk melakukan dan memberikan penjelasan ya bahwasannya hari ini kita memang belum punya uang untuk melakukan pembayaran atau penyicilan. Oke, yang penting kalian tuh nggak perlu stres ya, jangan panik, jangan lagi merasa malu ini itu didatangin pihak debt collector, biasa saja ya, karena yang mengalami masalah seperti ini ya bukan hanya kalian saja, ada ribuan orang dan alhamdulillah bisa melewati setiap permasalahan yang ada hari ini. Oke, jadi mungkin itulah dulu ya yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.